Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita berjumpa lagi saudara dalam program podcast GPD Klasik Karang Mulia segmen rahasia. Renungan harian Eklesia. Saudara jangan skip, beri waktu untuk firman Tuhan hanya 5 menit. Ini makanan rohani kita. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 23. Firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, satu bagian yang sangat penting bagi kita. Banyak orang di hari-hari terakhir ini kecewa dengan orang lain, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan janji orang, kecewa dengan sikap orang terhadap dia. Tetapi saudaraku, sehingga di saat dia kecewa, dia mulai menyalahkan orang lain itu. Dan akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia mulai menolak Tuhan. Dia mulai berontak kepada Tuhan. Dia mulai katakan, mengapa Tuhan membawa saya kepada keadaan seperti ini? Mengapa Tuhan tidak membawa saya kepada rumput yang hijau seperti janji firman Tuhan dalam Mazmur 23. Tetapi saudaraku, terjadi dalam kehidupan kita kadang kita kecewa dengan orang lain, kita kecewa dengan sekitar kita, kita kecewa dengan keadaan, kita kecewa dengan pimpinan kita, atasan kita, siapapun itu. Tapi firman Tuhan katakan saudaraku, bahkan banyak orang kecewa dengan gereja. Dia mulai mengharapkan sesuatu yang tidak seharusnya diharapkan. Dia menyalahkan semua orang. Sehingga firman Tuhan katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, jangan ujung-ujungnya kita menolak Tuhan. Kita kecewa dengan manusia, kita menolak Tuhan. Kita kecewa dengan manusia, kita menolak ibadah. Kita menolak datang kepada Tuhan. Kita menolak berdoa. Kita menolak berharap kepada Tuhan. Kita menolak percaya kepada Tuhan. Kita meninggalkan ibadah kita meninggalkan doa kita meninggalkan aktivitas kita yang baik dalam rumah Tuhan. Sementara sebenarnya kita kecewa kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Allah tidak terlibat sama sekali dengan kekecewaan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan saudara. Kalau kita mau berbahagia, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Keadaan apapun yang sedang kau hadapi. Mungkin Allah izinkan kau tertuntun kepada situasi yang tidak engkau suka. Tetapi Tuhan mau saudaraku, kita jangan kecewa. Mungkin kita punya perasaan kecewa, tetapi jangan sampai kita menolak Tuhan. Jangan sampai kita menolak kasih karunia. Jangan sampai kita menolak kebaikan Tuhan saudara. Jangan sampai kita menolak untuk kita masuk dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan dan ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Sebentar-sebentar jangan salahkan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Sehingga mereka berdiam diri. Mereka hidup dalam kekecewaan mereka. Mereka hidup dalam sakit hati mereka. Mereka hidup dalam duka mereka. Saudaraku, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan pernah tolak kebenaran. Jangan pernah tolak kebaikan Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi, mungkin kami mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kami. Tetapi kami mau Tuhan move on. Kami mau berjalan terus. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau menolak apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan tuntun kami kepada kebenaran dan kebaikan-Mu sesuai dengan waktu-Mu yang tepat. Sesuai dengan cara-Mu yang luar biasa. Untuk kami semakin mengagumi Engkau. Materikan firman-Mu. Setiap pendengar yang berkesempatan mendengarkan renungan ini, kalaupun mereka menghadapi kekecewaan, sakit hati, luka, kami berdoa Tuhan balut dan lawat mereka, luka hati mereka dalam nama Yesus. Adalah hati mereka dipenuhi dengan damai. Dan mereka tidak menolak Tuhan, bahkan menerima terus kehendak Tuhan. Karena ada berkat, ada kebahagiaan yang Tuhan sedang siapkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Jangan kecewa. Jangan tolak kebenaran. Haleluya.